Haleluya. Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 2. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Ayat 3. Surat itu dikirim dengan perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia dan diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, alam Israel. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kaum, nikmati hasilnya. Amin. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Beranak kamu banyak dan jangan berkurang. 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, karena kamu akan kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya ada sejahtera. 8. Sungguh ginilah Tuhan Allah, janganlah diperdayakan oleh nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenung, dan janganlah kamu dengan mimpi yang mereka mimpikan. 9. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu padamu dengan memberikan kamu ke tempat ini. Amin. Baik, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat 15. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Amin. Ayat 16. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang, saya ulang ya,
Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. 17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. 18. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa, kemana mereka kucerai-beraikan. 19. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. 20. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua ya orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Amin. Yeremia 29 ayat 21, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Masye, orang-orang yang bernubuat palsu Maaf ya Ibu, ada yang nelpon. Ada suara, Bu? Ada. Oke. Ulang dari awal. Sorry. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepada demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel yang akan memarang mereka mati di depan mataku sendiri. 22. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipagang oleh raja negara Babel di dalam api. 23. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan dan di Israel telah berzinah dengan istri sesama mereka dengan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendiri yang mengetahui dan menyaksikannya, demikianlah firman Tuhan. 24. Sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia. Kepada Semaya orang Nehelam itu, haruslah kau katakan. 25. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada imam Jefanya bin Maaseya dan kepada segala imam bunyinya. Amin. Ayat 26, Tuhan telah mengangkat engkau, Zefanya, menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi. 27, tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antaramu? 28, bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. 29, surat ini dibacakan oleh Imam Zefanya ke telinga Nabi Yeremia. 30, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Amin. Ayat 1,
Kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya orang Nehemelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. 32. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarga yang akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Yeremia 30 ayat 1. Janji pemulihan Israel, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu. Itu dalam kitab, sebab sesungguhnya waktu yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Yes, amin, terjadi. Ayat 4, inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. 5, sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. 6, cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? 7, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. 8, maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Amin. Joli ya, oke. Ayat 9, kedengeran nggak suaraku? Ayat Kedengaran. kedengeran ya. Dengar. Ayat 9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. 10, maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. 11, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Sebab segala bangsa yang diantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. 12, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. 13, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhanmu tidak ada bagimu. Amin. 14, semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. 15, mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. 16, tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. 17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa dan tiada seorang pun menanyakannya. 18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub
dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Amin. Ayat 19. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Ayat 20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum mereka, aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. 21. Orang yang menindas mereka, orang yang orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikian firman Tuhan. 22. Maka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. 23. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Amin. Ayat 24. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Yeremia 31 ayat 1 sampai 4. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menyala segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghias dirimu kembali dengan rebana dan tampil dalam tari-tarian orang yang bersuria. Amin. Ayat 5. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Ayat 6. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujilah dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Ayat 8. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi, dan di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan, dan kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Amin. Ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan. Aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali
dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. 11. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. 12. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak mereka karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. 13. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Amin. Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. 15. Beginilah firman Tuhan, dengar. Di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit, pedih. Rahel menangis anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. 16. Beginilah firman Tuhan, cengalah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ngajaran, demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. 18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Amin. Ayat 19. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel. Kembalilah ke kota-kotamu ini. 22. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Amin. Yes, amin. Ayat 24. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. 26. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. 27. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. 28. Maka seperti tadi ya, aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 29. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi,
Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. 30. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. 31. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Ibu Marina dulu, mau ikut baca Bu Marina? Bu Marina Kamagi, di unmute. Kalau enggak saya ya. Lanjut aja Bu, lanjut Bu, Oh, lanjut. oke, baik saya ya. Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. 35. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. 36. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. 37. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. 38. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut. Amin. Tanggung, Bu. Cuman satu ayat. Dua. Ini suara saya kedengeran ya? Dengeran Bu Christine yang terakhir. Kedengaran, kedengaran. Ya, 9. Kemudian tali pelungkuk itu akan diangkat terus sampai Gareb, lalu belok ke dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi milik Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan di sana untuk selama-lamanya. Amin. Oke, karena suara saya kedengeran, dulu. Nggak terlalu clear kayaknya suaranya, Bu Kecil. Christine. Suaranya kecil. Suaranya Bu Christine kecil. Ya. Suaranya kecil, kayak jauh. Ini? Oh, Ya. sorry. Oke. Tadi terlalu jatuh. Oke, kita catat dulu ya. Sorry. Suaranya hilang. Ambil dari YouTube dulu, Bu. Error lagi. Oh ya. Baik.
Amin, amin, amin. Kenapa sekarang sudah lewat lalu lancar? Haleluya. Shalom ibu-ibu yang cantik dan manis. Aduh, saya bahagia sekali ya pada malam hari ini. Tapi sebelum saya mau terusin sharing ya, saya minta waktunya mungkin 2 menit, nggak nyampe 2 menit, 1 menit aja. Tolong on cam ya kan, tolong berikan saya senyum yang terbaik biar Bu Joli bisa screenshot, oke? Karena kalau saya lihat setiap screenshot pembacaan Alkitab, wajahnya ada yang nggak nampak, ada yang lagi gitu. Sekarang kita semua senyum, tahan sampai Bu Juli bilang oke gitu ya. Baru kita boleh off cam lagi. Oke Bu Juli silahkan. Masih tutup, bolehlah kita menumpang mandi. Halo adikku cantik, adikku Dorea. Ya, kalau Bu Rahayu lagi di kebun. Ya, yang di kebun nggak apa-apa. Oke, yuk. Satu. Malam-malam di kebun. Hitung ya Oh Bu. ya, yuk. Satu, Dor senyum. 1, 2, 3. Hai. Oke. Sudah. Terima kasih Ibu, monggo yang mau off cam lagi nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Bu Renti, nanti lain waktu udah nggak pucat lagi kan. Siapa tahu kalau lagi dandan makeup gitu ya langsung on cam Bu Renti. Oke, Tuhan Yesus baik. Ibu nggak pucat lagi ya. Pokoknya semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oke, untuk membuka arisan kita pada malam hari ini. Kayaknya tuh ibu-ibu kalau dengar arisan tuh aku dapat nggak ya? Oke, saya mau mulai. Saya mau memulai untuk sharing pada malam hari ini. Ada yang menarik buat saya. Biasanya kalau kita ngambilkan dari ayat ya, itu kayak, oh Tuhan mau berbicara seperti ini, Tuhan bicara ini. Nah, sekarang saya menemukan sesuatu yang menarik di Yeremia 29 ayat 1. Sebenarnya dari ayat 4 aja deh. Dari ayat 4 sampai 7. Saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yang lebih menarik lagi di ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, kok bisa menarik gimana ya Bu Kristi ya? Jadi gini, ini kan menceritakan tentang Israel tuh istilahnya di kota Yerusalem tuh direbut sama kerajaan Babel, Nebukadnezar rajanya ya. Nah, pada saat itu, di sini yang saya temukan menarik apa? Terutama tadi di ayat 7 ya. Tapi sebelum sampai ayat 7 tuh, Tuhan tuh malah bilangnya gini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Terus suruh ngambil istri, memperanakan anak laki-laki perempuan, ya kan, suruh ada ambil istri, terus cari suami juga bagi anakmu perempuan, supaya mereka punya keturunannya banyak dan malah keturunannya nggak berkurang. Dan yang paling menarik apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Sebab kesejahteraan si kota itu adalah kesejahteraanmu bagi orang Israel. Jadi walaupun Israel itu sebenarnya dibuang ke Babel, tapi dia terus, kalau dia masih nempel sama Tuhan, dia dalam pemeliharaannya Tuhan. Ya, jadi di sini yang menarik itu, familiar nggak sih sama yang kita alami gitu? Mungkin kita sekarang lagi dalam masa pembuangan, sakit, masalah, problema rumah tangga misalnya. Kemudian apalagi ya, mungkin ada masalah-masalah tertentu. Tapi pernahkah kita sadar justru pada saat kita tuh dikasih Tuhan masalah, kita ditempatkan pada suatu permasalahan, justru Tuhan tuh banyak ngasih janji ke kita. Yuk nempel sama aku, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan pelihara. Nah Israel juga gitu. Pada saat pembuangan di Babel, Tuhan tetap memelihara Israel. Tuhan juga memelihara umat-umatnya. Jadi
jangan kecil hati kalau kita memang merasa terbuang. Biasanya kalau orang udah terbuang kan terus merasa tersudut sendiri, nggak punya temen, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, dan kayak, aduh udah kayak hopeless lah, nggak punya harapan. Tapi pada saat saya baca ini tadi, iya ya, kok menarik banget ya orang di kota yang di mana Israel tuh dibuang sama Tuhan, malah tetap disuruh untuk apa? Malah berdoa untuk kota itu, berdoa untuk masalah kalian, berdoa untuk sakit penyakit, berdoa untuk masalah Tuhan mau selesaikan untuk saudara. Jadi pada saat Tuhan tuh menempatkan kita di posisi yang mungkin buat kita tuh kita jadi terbuang, di situ justru Tuhan mau menyatakan kuasanya. Mungkin kita kan sering banget gini ya pikir-pikir ya, aku tuh salah apa sih? Kok sampai aku ngalamin kayak gini gitu loh. Aku tuh bikin apa sih? Aku punya dosa apa sih? No. Kadang kita malah justru tidak pernah berbuat apa-apa, bahkan kehidupan kita mulus dan sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita berada dalam posisi sulit supaya kuasa Tuhan nyata atas kita, melalui kita. Jadi pada saat kita dimenangkan dari pergumulan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, terus kita bersaksi menyatakan kemenangan Tuhan, boom, di situ kuasa Tuhan bekerja. Dan setan udah kalah lagi gue. Mau gimana ya kan? Ya disitulah maunya Tuhan tuh kayak gitu. Kita jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Kayak saya tadi jatah sama Bu Joli. Bu Joli juga pas bilang, iya di sini anginnya kenceng banget tadi. Dan saya pikir mungkin karena sinyal atau apa gitu kita terganggu masalah alat-alat teknis ya. Tapi nggak menghalangi kita untuk terus mengadakan pembacaan Alkitab. Karena justru itu yang setan mau. Jangan baca Alkitab, itu banyak janjinya, banyak jalan keluar, banyak janji Tuhan. Aduh jangan gitu kan. Tapi no, kita tetap baca dan kita tetap apapun seadanya yang bisa jalan-jalan. Oke, Ibu. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan buat para moms, ladies yang sudah cantik, sudah siap. Bu Sofi senyum-senyum, Bu Sofi. Bu Sofi ada yang mau dibagi? Saya Bu Lampita ya. Oh, Bu Lampita, monggo Bu Lampita dulu. Bu Sofi boleh siap-siap loh Bu Sofi. Saya senang banget dengar Ibu Christine tadi ngomong. Ya sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Ini Yeremia 29 ayat 11. Gini, ini kayaknya udah familiar banget ya sama kita semua ya. Yeremia 29 ayat 11 ini ya. Sangat familiar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saya baca ini, Tuhan tuh sangat tegas loh. Dia sangat tegas, dia mengatakan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Rencana dia terhadap kita itu udah ada. Rencana Tuhan itu adalah damai sejahtera, sukacita, bukan kecelakaan. Itu rancangan Tuhan. Jadi kalau kita baca di sini firman ini, benar kita mengetahui sekali bahwa Tuhan itu begitu mengasihi orangnya, tetapi tentu saja ada ketentuan yang Tuhan berikan, bahwa kita yang punya masalah, kesulitan, pada saat kita melewati itu semua, kalau saja kita selalu bersandar kepada Tuhan dan kita selalu percaya padanya dan mengikuti jalannya, percayalah, ayat ini kan ayat yang penuh harapan dan kepastian. Kita pasti dalam harapan kita pasti kita mendapat kedamaian dan sukacita yang Tuhan sudah tentukan di masa depan kita. Tapi kalau kita lihat dari firman ini kan sebenarnya konteksnya kan adalah pembuangan Israel ya. Waktu pembuangan Israel itu, kitab Yeremia ini mengatakan bahwa walaupun bangsa itu dibuang, tetapi seperti tadi Ibu Christine bilang, mereka tetap dipelihara. Dan dalam pembuangan Tuhan juga berjanji bahwa mereka akan dipulihkan Tuhan juga.
Jadi artinya apa? Buat kita yang dalam keadaan susah, kesulitan seperti apapun, walaupun banyak persoalan, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan dan kita mengikuti jalan Tuhan, memang sulit ya namanya dalam kesulitan. Kok terlalu gampang memang katanya ngomong ya. Tapi kita percaya ini kan sudah janji Tuhan. Ya dan amin ya. Eh, eh, Mengatakan bahwa Tuhan itu punya rancangan sama kita itu nggak ada rancangan kecelakaan, nggak ada. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Jadi masa depan kita itu apa sih? Sebenarnya kalau kita baca di, sorry, kalau saya baca ya Bu ya, di Amsal, Amsal 23. Saya coba ya Bu, Amsal 23. Amsal, Amsal 23 ayat 17. Bentar, 17. Saya baca ya Bu ya. Janganlah hatimu iri kepada Amsal ya. Oh, bukan ini karena masa. Oh ya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi benar-benar ketika kita punya harapan hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita punya masa depan, punya harapan yang damai sejahtera dan penuh sukacita. Demikian Bu Christine. Puji Tuhan, terima kasih Bu Lampita. Saya juga suka nih dengan apa namanya gaya Bu Lampita menyampaikan rema, dan padahal tuh kalau pas Bu Lampita baca firman ya, itu kayak mendengarkan penyiar radio Bu. Suaranya enak didengar. Bener loh Bu. Ya betul. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. BTW nih ya, BTW. Bahasa sekarang kan BTW. Kalau kita tuh nemu ayat kayak gini tadi ya, Yeremia 29 ayat 11. Kamunya itu ganti dengan nama kita. Perkatakan tiap hari itu. Sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai aku. Sebut aja namanya. Menurut aku, Yersi, Bulapita, Sofi, Weti, Kristi, Joli, demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Kristi hari depan penuh harapan. Nah, perkatakan itu dan itu akan terjadi. Tapi ada pesan khusus sendiri Tuhan, tik-tik, ada tanda kutip tik-tiknya. Itu ada di ayat 13. Di Yeremia 29 ayat 13, itu sebenarnya ya, buat nah ini para ladies-ladies yang sudah ngikutin perjalanan baca Alkitab sampai Yeremia, kan berarti udah lewat ulangan, ya betul Bu Jeli ya, karena kan perjalanannya Matius, Kejadian, kemudian nah, di ulangan tuh udah pernah disebutkan, ulangan 4 ayat 29, sama, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tetapi apa yang di garis bawahi, apabila kamu menanyakan atau mencari atau berusaha, ya kan, dengan segenap hati. Itu artinya Tuhan nggak mau yang setengah-setengah. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Kalau kita juga mau segenap hati masuk deket sama Tuhan juga, gitu. Jangan setengah-setengah. Jangan suam-suam kuku supaya nggak dimuntahkan Tuhan. Oke, terima kasih Bu Lampita. Siapa yang menyusul? Bu Eti kayaknya udah siap nih Bu Eti. Saya di ayat Oke, monggo 12, Bu Eti. pasal 29 ayat 12-nya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sip nggak tuh? Ketika kita datang berseru, berdoa kepada Tuhan, POPBGT itu Bu. Tuhan dengar loh Bu. Ya, itulah yang terindah termanis buat kita dengar hari ini. Datang aja sama Tuhan, Tuhan dengar, oh luar biasa. Luar biasa. Karena Tuhan, Tuhan tuh menyayangi kita sesungguhnya, mengasihi kita,
Asal kitanya tidak salah jalan, tidak salah langkah, tidak tidak menyakiti hatinya, tinggal taat, setia, itu aja. Sederhana, sesederhana itu. Dan apabila kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau datang melawat kita, mendengarkan doa-doa kita. Dahsyat sekali. Apa yang kita rindukan, apa yang kita gumulkan, datang saja kepada Dia, akan ada solusi yang terbaik dan jawaban yang terindah. Terima kasih, Bu. Luar biasa, Bu Eti. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, betul. Dan kalau kita perhatikan ya, seperti yang sudah di-sharingkan dari pasal-pasal sebelumnya, selalu ada kata apabila kamu mau, apabila kamu, ya kan? Apabila, selalu apabila. Jadi Tuhan tuh, dia bisa loh terjadi. Dia menjentikan jarinya cetak terjadi. Tapi Tuhan kasih pilihan kita, mau apa enggak. Tinggal gitu aja, easy kan. Jadi kalau saya punya duit, saya nggak bisa kasih ilustrasi ya, nggak ada duit di dekat saya. Kalau misalnya bisa duit, siapa yang mau gitu kan? Saya tawarin, saya nggak akan, sebenarnya semua orang siapa sih nggak mau duit kan? Pasti mau dong ya kan? Kalau saya kasih pasti diterima, rezeki kok. Tapi saya cuma pegang, kemudian saya tanya, siapa yang mau? Monggo, silahkan ambil. Nah, pada saat bilang silahkan ambil, berarti kan ada tindakan dari yang mau itu untuk mengambil, kan gitu. Tapi kalau cuma bilang, mau, terus diem aja, lah ya nggak nyampe-nyampe uangnya. Orang saya pegang di sini, anda di sana ya kan nggak nyampe-nyampe kan kayak gitu. Jadi pilihan kita pasti mau lah pada saat kita udah punya saat kita udah memilih nih malam ini aja kita baca Alkitab berarti kita udah ada kehendak untuk mau dan penuh dengan segenap hati. Thank you Bu Eti. Ada lagi yang lain? Bu Joli mungkin? Iya. Saya, Bu. Oh, ini Bu Oh iya, Rahayu. monggo. Bu, enggak Bu Rahayu, Bu Rahayu. Bu Ayu dulu dong. Ayo Bu, monggo Bu. Kecil-kecil cabai rawit nih. Dia cari-cari sinyal tuh. Naik ke pohon terong. Aduh. Mana? Mana nih? Bu Mana Joli beras? dulu aja, aku nanti. Oh iya, sambil Sama nyari aja. sinyal Bu Joli. Iya, sebentar ya. Aku spotlight dulu. Baik, Rahayu, kamu cari ini dulu ya. Pohon-pohon ya. Manjat biar ketemu sinyal. Baik, kalau saya ya menyambung tadi Ibu Kristi dan Ibu Lampita dan Ibu Eti ya. Saya remaknya di Yeremia 2:30 ayat 18. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota ini akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saya melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah kita yang Tuhan yang berbelas kasih ya. Amin. Setelah diruntuhkan, Dia akan membangun kembali. Nah, seperti tadi siapa ya yang soal pemulihan bulan pita ya. Saya melihat bahwa akan ada pemulihan dan sukacita yang diberikan Tuhan setelah kita mengalami masa kesulitan ya. Jadi pemulihan rohani dan fisik. Karena saya mengalami juga itu ya ibu-ibu ya. Jadi apa namanya? Dulu ya sebelum saya mengalami Tuhan, saya tahu saya telah mengalami satu masa kesulitan sebenarnya, di mana saya tidak mengalami Tuhan di dalam diri dan saya memang kesulitan seperti orang yang mengalami penyakit gitu ya, penyakit halusinasi ya, lebih tepatnya sebenarnya kejiwaan ya. Jadi lebih tepatnya penyakit saya itu menyerang kejiwaan saya seperti itu. Tetapi itulah saya harus melewati itu semua sampai pada akhirnya apa? Tuhan itu memulihkan semua. Karena apa? Ketika saya mengalami Tuhan, saya tidak tahu, saya punya perasaan yang sukacita luar biasa. Ya, sukacita yang saya tahu saya tidak bisa membelinya dengan uang. Nah, kemudian memaintain. Nah, ini memaintain ya, memaintain perasaan sukacita. Setelah Tuhan pulihkan, bagaimana saya memaintain perasaan sukacita itu, bagaimana supaya saya bisa memaintain atau memelihara supaya kondisi rohani dan fisik saya itu tetap mengalami sukacita itu juga tidak gampang. Karena saya tetap mengalami yang namanya down ya, up and down. Jatuh, 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 jatuh. Jatuhnya itu tuh bukan lagi karena apa-apa, bukan, tetapi karena serangan si jahat itu banyak melalui pikiran, melalui si iblis itu masuk melalui orang-orang di sekitar,
masuk melalui kata-kata orang-orang. Jadi saya melihat ada lagi saya masuk mengalami masa kesulitan, yaitu apa? Masa kesulitan berperang terhadap diri sendiri supaya saya tidak terpengaruh gitu ya terhadap si jahat yang berusaha menyerang itu kan masuknya melalui banyak ya, melalui teman-teman kita, melalui cerita berantai, melalui cerita yang dikarang, menjatuhkan itu tuh menurut saya apa namanya itulah yang harus saya hadapi gitu ya, making story ya, membuat cerita-cerita yang dibuat-buat seperti itu. Jadi itu gelombangnya itu banyak seperti itu, ditambah lagi misalnya ya yang di depan mata ya, persoalan terhadap misalnya terus berhadapan dengan anak-anak ya, kekuatan fisik jiwa ini nih memang harus betul-betul kuat, kalau enggak ada Tuhan ini saya bilang aduh Tuhan aku ngalamin masa kesulitan lagi. Tapi itu tadi saya percaya Tuhan itu selalu berusaha ketika kita mencari seperti tadi itu ya. Di mana tuh? Ini apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, saya betul-betul betul mencari Tuhan agar saya selalu mengalami yang namanya pemulihan, pemulihan dan pemulihan dan sukacita ya yang di dalam Tuhan. Karena itulah yang betul-betul kita butuhkan saat ini, sukacita di dalam hati, mengalami pemulihan rohani dan fisik. Seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kita terus struggle ya, kita terus-terus berjuang. Karena saat ini mungkin kita merasa nyaman, merasa oke, tapi usia kita ini masih terus berjalan. Hari ini terus akan lewat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi saya percaya Tuhan sengaja memberi saya masa sulit. Tuhan sengaja ada masa-masa pembuangan. Itu Tuhan itu mau kasih satu rancangan seperti tadi Bu Lampita bilang 29 ayat berapa tuh rancangan. Tuhan memberikan rancangan sukacita, tidak memberikan rancangan kecelakaan ya. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saya mengaminkan semua ibu-ibu yang tadi sharing itu karena saya percaya Tuhan itu memberikan rancangan yang indah. Yang penting kita bisa melewati masa-masa sulit kita dengan terus kita menang ya, menang terhadap si jahat, si iblis yang berusaha mencuri damai sejahtera kita. Itu aja Ibu Christine, thank you. Terima kasih Bu Joli, betul ya. Itu perjuangan ya. Jadi untuk Bu Joli, Yeremia 30 ayat 3 juga bilang, sebab sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku. Jadi pada waktunya pasti 100% akan pulih kondisi Bu Joli. Dan ada lagi yang mau menambahkan? Karena memang kok kita sering keasikan ya kalau udah kayak gini ya, udah jam 20 lewat loh. Kalau misalnya nggak ada, Bu Gabriel tuh Bu Rahayu belum, Bu Rahayu. Tadi. Diem dia. Mana dia? Bu Rahayu. Halo. Oke, halo. Ya. Oke, ayo Bu Rahayu. Sangat luar biasa ya di Yeremia ini dari 29, 30, 31 saya mendapatkan semua. Di mana hari-hari ini Tuhan menggenapi ya. Saya yang dapat itu ya sama di Yeremia 29 ayat 7, 30 ayat 3, 31 ayat 1 sampai 3. Yang paling utama di ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Ayub. Tuhan mengasihi Ayub dengan kasih yang kekal. Sebab itu Tuhan melanjutkan kasih setia Tuhan kepada Ayub. Yes. Jadi saat kita dalam posisi terjepit, dalam posisi tersesat, dan kita tidak hanya berdoa untuk kota kita, tetapi bertindak ya, karena di mana aku buang, kamu harus menyejahterakan kota. Ya, berdoa ada usaha. Usaha dengan apa? Kasih. Kasih itu harus kita nyatakan, harus kita buktikan. Tidak cuma omong saja. Ada kuasa bisa menyembuhkan, bisa mujizat, tetapi kasih tidak ada. Seperti Yesus saja saat mengadakan mujizat, tetapi para orang yang duduk 5.000 orang itu tidak disuruh pulang. Tetapi mereka memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Sampai muridnya, dari mana kita mendapatkan
makanan, kita tidak bisa mendapatkan makanan. Ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan memberikan mujizat untuk memberi makan kepada mereka yang menantikan mujizat Yesus. Di mana kita juga harus, walau kita punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat suatu pemulihan, baik secara rohani, jasmani. Tetapi apakah itu tidak harus di follow up? Itu harus di follow up. Kita tidak bisa meninggalkan orang itu sendiri. Karena orang yang sudah pulih, orang yang sudah benar-benar bertemu dengan Tuhan, harus kita jangkau lebih. Ya, benar-benar dia tidak jauh dari Tuhan, melainkan melekat. Dan setiap apa yang mereka lakukan saat mereka mengalami pemulihan itu, mereka kita tanya gimana keadaanmu sekarang, bagaimana kondisimu sekarang. Jadi kita menanyakan. Jadi mereka saat kita dipulihkan itu tuh bisa jadi saudara kita ya. Dalam arti memantau, memfollow up, menjangkau mereka. Jadi benar-benar tidak mereka sendiri. Tetapi kasih itu nyata, tidak hanya kuasa-kuasa saja, tetapi kasih ya no. Bukannya kita merendahkan, tidak, kita koreksi. Saya juga mengoreksi ya. Saat saya mendoakan orang, bagaimana, apakah orang itu harus saya tinggalkan atau harus gimana, tidak, tetapi harus di follow up dalam arti segi fisik dan juga kerohaniannya gimana. Dalam firman di Yeremia 31 itu kan perjanjian baru dalam arti pemulihan, di mana bangsa Israel saat ini sedang berperang. Kita menangisi bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah diri kita sendiri, di mana kita berseru menangis untuk bangsa Israel. Sama saja itu kita memberkati diri kita sendiri. Dan di mana bangsa Amerika saat ini, di mana presidennya benar-benar takut akan Tuhan, ingin melawan Iran, tetapi ada yang mencegah. Di mana saya ada komunitas benar-benar untuk berdoa untuk bangsa Israel, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, supaya tidak ada perang dunia ketiga dan perekonomian di Indonesia itu semakin membaik. Karena di mana PHK, banyak sekali orang-orang pada mengeluh, pekerjaan pada stuck. Orang-orang secara di dalam Tuhan juga pada mundur karena kondisi keadaan. Di mana Tuhanku sekarang? Mereka mempertanyakan tanda kutip, di mana Tuhan mereka sekarang? Padahal itu adalah kita. Di Yeremia 29 ayat 7 itu, apakah kita benar-benar mengusahakan kota, kesejahteraan kota, mendoakan kota bangsa, terutama saat ini bangsa Israel, kita masih doa puasa untuk bangsa Israel supaya tidak terjadi di bangsa Indonesia juga, dan kita anak-anak Tuhan ada pemulihan supaya tidak seperti tahun dulu ya, tahun 2009, tahun 2020 itu tentang COVID, kelaparan, mereka sangat terpuruk, mereka pada kena kelaparan, sakit sampar. Jangan sampai tahun ini, memang tahun ini adalah tahun penggenapan Tuhan, tetapi kita harus gencar-gencar memberitakan Injil kebenaran firman itu terjadi karena kuasa itu sudah kita terima. Jadi perjanjian baru itu harus kita alami secara nyata di alam roh dan juga di alam nyata. Terima kasih Bu Kristi. Itu yang saya Terima kasih dapatkan. Bu Ayu, luar biasa. Kita nih sadar nggak sih jadi kayak Israel ya, kita tuh doa buat Israel, kita jadi Nabi Yeremia, jadi kita nangis-nangis buat Israel ya kan, kita berdoa buat Israel, Israelnya masih gitu kan, kayak gemes gitu. Jadi kayak ya itu tugas kita berdoa untuk Israel supaya apapun yang terjadi nanti semuanya itu tidak, istilahnya kayak tidak menimbulkan efek yang lebih parah lagi, terutama untuk kita yang ada di Indonesia. Oke, karena memang sudah lewat banyak, saya cuma ada sekilas info untuk para ibu-ibu dan ladies-ladies yang cantik malam hari ini. Besok itu pembacaan Yeremianya makin seru ya, jadi makin gemes, makin gimana gitu. Pokoknya ngeliat ulahnya Israel tuh kayak gitu, kayak gimana sih gitu, karena kayaknya kalau misalnya nggak mau ketinggalan keseruannya dan kendablekannya Israel ya kan, aduh Israel nih bener-bener debebal banget gitu kan.
Jangan sampai lewat untuk besok ya kan, nyambung lagi, terus bareng-bareng kita sharing, dan kita sharing kegemesan kita sama Israel ya kan, dan kita akan tepuk tangan untuk luar biasa Tuhan yang sayang banget sama Israel dan sama kita juga, oke? Oke, kita akan tutup dalam doa. Mungkin Bu Joli bisa deh pimpin doa Ya, penutup ya. baik. Baik, ibu-ibu, kita sudah selesai luar biasa ya hari ini. Saya percaya kita semua itu walaupun tidak sharing semua, kita mendapatkan rema yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing. Baik, ibu-ibu, kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan berkat-Mu yang luar biasa melalui sharing-sharing rema yang luar biasa juga Tuhan, melalui ibu-ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan roh hikmat pewahyuan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga melalui roh kudus-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami Tuhan untuk menyampaikan Tuhan pesan-Mu Tuhan melalui ibu-ibu tadi. Bapak, terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan bahwa rancangan damai sejahtera akan Kau berikan kepada kami. Bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Engkau memberkati hari-hari kami Bapak, Engkau memberkati setiap detiknya hidup kami. Bapak, kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan, kerohaniannya akan Kau bawa naik terus, tidaklah turun ya Bapak. Engkau juga Tuhan memberkati 4 pilar kehidupan kami, kehidupan keluarga kami Tuhan. Bagi kami semua Tuhan, kami percaya kami mengalami kesatuan hati dengan pasangan hidup kami masing-masing. Engkau juga memberi kesatuan hati kepada anak kami masing-masing. Keluarga kami Tuhan, Engkau berkati. Kami juga semua yang ada ibu-ibu di dalam Zoom ini Tuhan, Kau jadikan tiang doa Tuhan, agar keluarga kami Tuhan dapat mengenal Engkau lebih dekat. Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan pilar ke keuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya keuangan kami Engkau pelihara Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan ya Bapa. Apa saja Tuhan yang kami buat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan untuk kesehatan kami. Engkau tahu Bapa bahwa akhir-akhir ini Tuhan cuaca tidak menentu. Dan itu Tuhan kadang-kadang tanpa kami sadari itu juga berdampak kepada kesehatan kami. Ya Bapa, Engkau adalah Allah kami, Allah penyembuh. Siapapun yang sedang mengalami kelemahan tubuh di dalam Zoom ini, Tuhan, Engkaulah yang menyentuh mereka. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Biarlah bilur-bilur darah Kristus menutup bungkus mereka ya Bapa. Kesembuhan terjadi pada kami semua yang ada di Zoom ini ya Bapa. Tuhan, biarlah malaikat kudus-Mu Tuhan terus menopang kami Tuhan. Sehingga segala sakit penyakit itu Tuhan tidak kami alami. Biar kami diberi kekuatan terus ya Bapa secara jasmani. Kami percaya Tuhan, minyak kudus-Mu itu Tuhan mengalir dalam setiap tubuh kami Tuhan. Dan itulah Tuhan yang menjadi obat dan kekuatan bagi tubuh kami. Bapa, kembali lagi Tuhan, kerohanian kami itulah yang paling penting dari segalanya Tuhan. Bawa terus naik ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, roh kudus-Mu itu terus hidup di dalam diri kami masing-masing dan terus berkobar-kobar, dan jadikan kami saksi Tuhan bagi siapapun yang kami temui, termasuk juga keluarga kami, saudara kami, komunitas kami, tetangga kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kami menjadi representasi-Mu Tuhan melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan kembali kegiatan kami setelah ini. Biarlah Engkau yang melindungi kami. Pada saat kami juga nanti akan beristirahat, Engkau juga yang menarik semua letih tubuh kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, pertemukan kami kembali besok malam hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin Amin. ibu-ibu, Amin. thank you Terima kasih semua semuanya. ibu-ibu. Tuhan Ketemu